Memasuki tahun 2020 atau akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan pandemi COVID-19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau virus corona. Berdasarkan data WHO tahun 2021, jumlah korban meninggal mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 ada sebanyak 16,6 juta. Angka ini sangat besar, banyak saudara kerabat kita yang jadi korban. Dan tahukah Anda bahwa kondisi pertanian kita saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi atau fenomena ini? Cobalah bertanya ke petani di sekitar Anda. Kemungkinan besar mereka akan menjawab bahwa penyakit yang menyerang tanaman mereka disebabkan hama yang tidak terlihat, tetapi tanaman bisa rusak, bisa mati, bisa rontok buahnya, bisa busuk buahnya, busuk akar, dan lain-lain. Itu disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang memang tidak bisa terlihat secara kasat mata, harus menggunakan mikroskop. Atau cobalah Anda bertanya ke toko pertanian, produk apa atau obat apa yang paling laris atau banyak dicari pembeli sekarang ini. Dominan jawaban mereka pasti akan menjawab bahwa bakterisida dan fungisida menjadi produk terlaris dan paling banyak dicari petani saat ini. Kalau dulu petani disibukkan dengan serangan tikus, wereng, penggerek batang, tungro, keong mas, belalang, berbagai jenis ulat, dan hama-hama lainnya yang menyerang tanaman, memakan daun, memakan buah, menggerek batang, maka saat ini penyebab utama hama penyakit tanaman adalah mikroorganisme patogen, penyebab penyakit yang tidak kelihatan secara kasat mata. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Fenomena apakah ini? Tetap di BioPC Nature Channel untuk memperoleh jawabannya. Beginilah ciri-ciri tanaman yang terserang oleh mikroorganisme patogen. Yang pertama, mikroorganisme tersebut sukar terlihat oleh mata telanjang atau mikro. Penyebabnya adalah virus, bakteri, jamur, dan cendawan. Menyerang tanaman terutama pada akar, buah, batang, dan serangan bisa dilihat dengan cepat, ada yang lambat, dan tergantung kondisi lingkungan, apakah basah, lembab, kering, dan lain-lain. Timbulnya penyakit yang disebabkan mikroorganisme patogen ini antara lain: yang pertama, sistem perdagangan online yang belakangan semakin tren di kalangan petani menjadi tersangka utama penyebaran penyakit yang disebabkan mikroorganisme patogen. Masuknya bibit dari satu daerah ke daerah lain bisa menjadi carrier atau pembawa penyakit karena sangat jarang produk-produk tersebut melewati masa karantina, tetapi langsung dari penjual ke kurir dan sampai di tangan pembeli atau petani. Demi kebaikan bersama, sebaiknya petani atau pembeli membeli bibit dari penjual resmi yang menerapkan sistem pencegahan penularan penyakit atau menerapkan masa karantina, dan usahakan membeli produk atau bibit lokal. Yang kedua, fenomena musim yang lebih basah belakangan ini. Hampir 6-8 bulan basah dalam 1 tahun. Agen biotik atau penyebab penyakit tanaman, yaitu organisme patogen, disebabkan beberapa faktor antara lain suhu yang ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, kekurangan atau kelebihan air, kekurangan atau kelebihan cahaya, kekurangan oksigen, polusi udara, kekurangan zat hara, tanah yang terlalu asam dan basah, dan keracunan obat-obat kimia, misalnya oleh insektisida, fungisida, nematisida, molusida, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis penyakit tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Yang pertama, jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu Anthracnosa oleh cendawan Collectrichum capsicii. Yang kedua, penyakit garis kuning pada daun oleh Fusarium, penyakit batang dry basal root oleh cendawan, dan penyakit busuk tandan juga disebabkan oleh cendawan. Yang kemudian penyakit yang disebabkan bakteri seperti Citrus Vine Plume Degeneration atau CVVD, yaitu bakteri Candidatus sebagai penyebabnya.
kemudian penyakit hawar daun dan nematoda. Kemudian ada penyakit yang disebabkan virus seperti tobacco mosaic virus atau virus yang terjadi pada tanaman tembakau. Kemudian tungro atau penyakit kerdil pada padi dengan perantara wereng coklat dan hijau. Dan ada juga fenomena yang disebabkan oleh alga atau ganggang, sejenis penyakit karat merah. Dari semua fenomena ataupun penyakit tanaman yang timbul oleh mikroorganisme patogen, berikut adalah solusi yang mungkin dilakukan oleh petani untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara dan konstitusi, maka seharusnya tanggung jawab ini tidak hanya menjadi tanggung jawab petani saja, tetapi negara harus hadir. Tapi seperti jargon saat ini, tidak viral, tidak diurus, walaupun hal ini kurang berlaku dalam pertanian. Masih segar di ingatan kita ketika viralnya ucapan seseorang lewat TikTok yang memprotes jalanan di wilayahnya di daerah Lampung. Tidak sampai 1 bulan bahkan RI 1 dan jajaran turun dan pembangunan langsung dilakukan. Demikian juga kasus-kasus di lembaga kepolisian yang setelah viral langsung ditangani dan pasti hasilnya akan menguntungkan masyarakat. Tetapi dalam bidang pertanian hal tersebut terjadi bahkan sebaliknya. Hal-hal yang viral pada dunia pertanian, misalnya harga pupuk yang mahal, dan ini sudah sangat sering terjadi dan viral. Maka yang terjadi adalah tindakan pemerintah paling menyalahkan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan gas mahal sehingga pembuatan pupuk atau produksi pupuk menjadi mahal dan pupuk menjadi langka dan mahal. Atau biasanya pemerintah menyarankan penggunaan pupuk organik, walaupun kenyataannya pupuk organik yang bagus tidak tersedia di kalangan petani. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Bedakan jika harga cabai yang mahal dan menjadi viral, maka pemerintah akan segera membuka keran impor dan harga akan lekas terkendali. Kalau harga cabai misalnya mahal, maka petani akan bergembira, tetapi pesta akan segera berakhir karena keran impor yang langsung dibuka dan harga kembali murah meriah. Oleh karena itu, menurut saya sebagai petani harus bisa mandiri dalam memanage atau mengkoordinasikan segala usaha pertaniannya. Jika belum mampu membeli pupuk dan obat-obatan, mulailah dengan belajar pembuatan pupuk organik dan pertanian murah yang saat ini sudah banyak data dan informasinya di media sosial. Kemudian perhitungkan musim dan tren harga panen sehingga bisa menyesuaikan dengan masa panen. Selanjutnya, lakukanlah kerjasama dengan komunitas yang sama-sama senasib sehingga posisi atau daya tawar lebih kuat. Misalnya dengan pembentukan kelompok tani dan langsung membuat organisasi yang jelas, karena negara sebenarnya banyak menyediakan bantuan untuk organisasi-organisasi petani maupun yang lainnya, tetapi oleh aparaturnya sering tidak mampu menerapkan secara adil dan praktek KKN masih kuat. Selanjutnya, jangan terfokus dengan hasil tinggi tanpa mempertimbangkan biaya operasional, sarana produksi pertanian, obat-obatan, dan lain yang tinggi. Tetapi cobalah terapkan biaya operasional minim sehingga jika harga turun masih tetap untung. Sebagai contoh, kami menerapkan teori ini untuk menanam pepaya dengan cara pengelolaan lahan secara minimal, menggunakan pupuk dasar organik baik padat maupun cair, perawatan maksimum menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia hanya sebagai pelengkap, seperti penambahan pupuk kimia pada masa berbunga atau masa generatif. Cara aplikasi pupuk juga sebaiknya dengan cara menempatkan pupuk di sekitar akar dan ditutupi lagi dengan media tanam atau tanah sehingga lebih tepat sasaran ke akar dan menghindari pupuk yang menguap atau volatilizasi. Dengan penerapan budidaya berbiaya rendah dan kalau bisa petani bisa mencari pasar sendiri, akan menambah profit atau keuntungan petani. Penjelajahan kami dari media sosial sudah sangat banyak petani milenial atau petani muda yang menggeluti pertanian, karena memang ketika pertanian ini bisa dikelola dengan baik, maka ini sudah bisa menjadi masa depan yang bagus. Kita lihat berbagai yang viral, banyak petani muda yang sukses bisa menerapkan pertanian berbiaya murah,
kemudian menghasilkan produk-produk yang lebih sehat dengan organik, dan bisa mencapai pasar bahkan ekspor. Semoga tinjauan dan video ini jadi masukan bagi rekan-rekan semua, baik yang saat ini masih bekerja di perusahaan maupun yang bekerja sendiri, mungkin bisa berinovasi atau memulai usaha-usaha baru dengan memanfaatkan yang pertama lahan-lahan kosong yang masih mungkin diraih atau diperoleh di sekitar tempat tinggal kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan yang bermanfaat. Mohon dukungan like, komen, dan subscribe demi perbaikan channel ini ke depan. Terima kasih, salam sukses untuk kita semuanya.